rencana apel peringatan Hari Santri tahun 2024 Selasa 22 Oktober 2024 pukul 07.00 WIB Stadion Kedong Kebu Kecamatan Karangdadap. Perangkat apel, penanggung jawab acara, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pekalongan, Kiai Tikror Bukhori. Pejabat apel, Inspektur apel, Kiai Haji Muslih Hudori. Cadangan Inspektur apel, Kiai Haji Nur Alif Wasnadi. Perwira apel, Amin Nur. Cadangan Perwira apel, Saiful Bahri. Komandan apel, Susilo. Cadangan Komandan apel, Gunarto. Protokol, Dewi Halawatul Widati. Petugas apel, Ajudan, Kudung Hartanto. Cadangan Ajudan, Misbahudin. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945 Jumiah. Cadangan pembacaan teks Undang-Undang 1945 Ahsin Hana. Pembacaan Ikrar Santri Ustadz Ridho. Cadangan pembacaan Ikrar Santri Ustadz Hozim. Pembaca resolusi jihad Kiai Furkon. Cadangan pembaca resolusi jihad Kiai Khalid Ma'rufi. Pembaca doa Kiai Haji Baihaqi Anwar. Cadangan pembaca doa Kiai Haji Tajuddin Soreh. Komandan Kombi, Komandan Kombi 1 Mujazat, Komandan Kombi 2 Mustafa, Komandan Kombi 3 Arwani Adi Rahman, Komandan Kombi 4 Ahmad Sobirin, Komandan Kombi 5 Ahmad Budi Eko. Peserta apel, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pekalongan, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Karangdadap, Badan Otomon Nahdlatul Ulama Sekecamatan Karangdadap, LP Ma'arif NU Sekecamatan Karangdadap, MWC NU Kecamatan Buaran beserta Badan Otonom, MWC NU Kecamatan Kedungmuni beserta Badan Otonom, MWC NU Kecamatan Doro beserta Badan Otonom, santri pondok pesantren, kader penggerak Nahdlatul Ulama MWC NU Kecamatan Karangdadap. Undangan khusus. Apel peringatan Hari Santri Nasional tahun 2024 pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pekalongan. Selasa 22 Oktober tahun 2024. Persiapan apel. Komandan Kompi menyiapkan pasukannya. Komandan apel memasuki lapangan apel. Komando, saya ambil alih. Masing-masing komandan kompi ke samping kanan barisan. Kerjakan!
Istirahat di tempat. Gerak. Persiapan selesai. Apel peringatan Hari Santri tahun 2024 segera dimulai. Ketua Tanfidiah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pekalongan yang terhormat Bapak Dr. Randes Kiai Haji Muslihudhari MSI selaku Inspektur Apel memasuki lapangan apel. Siap. Gerak. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Apel. Hormat. Gerak. Teguh. Gerak. Laporan Komandan Apel dilanjutkan pemeriksaan barisan. Lapor apel peringatan Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober tahun 2024 tingkat PCNU Kabupaten Pekalongan. Siap. Selanjutnya peserta diperiksa.
Hadirin tamu undangan mohon berdiri. Penghormatan bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Sang Merah Putih. Hormat! Gerak! Teguh! Gerak! Hadirin tamu undangan dipersilahkan duduk kembali. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Apel. Dengan mengenang jasa-jasa para syuhada, ulama-ulama Nahdlatul Ulama, ulama-ulama Jamiah Nahdlatul Ulama yang sudah mendahului kita, dan juga kepada semua santri-santri yang sudah mendahului kita. Dengan menginginkan cipta kita baca Fatihah bersama. Al-Fatihah. Siap mulai menginginkan cipta. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Apel diikuti seluruh peserta apel. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ikrar Santri Indonesia dan Resolusi Jihad. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ikrar Santri Indonesia. Kami, Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, berikrar. 1. Berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai, dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berideologi negara satu, ideologi Pancasila. Berkonstitusi satu, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Berkebudayaan satu, kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Selalu bersedia dan siap siaga, menyerahkan jiwa dan raga, membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian abadi. 4. Ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia yang berkeadilan sosial. 5. Pantang menyerah dan putus asa, serta akan berdiri di depan melawan semua pihak yang ideologinya bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan resolusi jihad Nahdlatul Ulama, serta merongrong Pancasila. Resolusi Nahdlatul Ulama tentang jihad fisabilillah. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi Rapat Besar Wakil-Wakil Daerah, Konsul-Konsul Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Madura pada tanggal 21-22 Oktober 1945 di Surabaya, mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama
kedaulatan negara Republik Indonesia merdeka. Menimbang A. Bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam, termasuk sebagai satu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. B. Bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat A. Bahwa oleh pihak Belanda, Nika, dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum. B. Bahwa semua yang dilakukan oleh mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan negara Republik Indonesia dan agama, dan ingin kembali menjajah di sini. Maka di beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia. C. Bahwa pertempuran-pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan oleh umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. D. Bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu perlu mendapat perintah dan tuntunan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian-kejadian tersebut. Memutuskan, 1. Memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan dan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya. 2. Supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Surabaya, 22 Oktober 1945, HB Nahdlatul Ulama. Amanat Inspektur Apel. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara santri di seluruh Indonesia yang saya banggakan, dalam suasana memperingati Hari Santri tanggal 22 Oktober 2024 yang baik ini, marilah bersama-sama kita memanjatkan puji dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia dari Allah lah kita semua dapat berdiri melaksanakan apel Hari Santri 2024 dengan penuh khidmat. Sholawat dan salam juga marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat selalu mengikuti ajaran-ajaran beliau dengan berpegang teguh pada ajaran Islam rahmatan lil alamin. Saudara-saudara sekalian, Hari Santri yang kita peringati setiap tanggal 22 Oktober adalah momentum bagi kita semua untuk mengenang, meneladani para santri yang telah memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sejarah telah mencatat bahwa kaum santri adalah salah satu kelompok paling aktif menggelorakan perlawanan terhadap para penjajah. Salah satu bukti perlawanan santri terhadap para penjajah adalah peristiwa resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober tahun 1945 yang dimaklumatkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dalam fatwa resolusi jihad itu, Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari menyatakan bahwa berperang menolak melawan penjajah
itu adalah fardu ain yang harus dikerjakan oleh setiap orang Islam, laki-laki, perempuan, anak-anak, bersenjata atau tidak bersenjata. Bagi yang berada jarak lingkar 94 km dari tempat masuk dan kedudukan musuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang kita hormati, sejak resolusi Jibat dimaklumankan, para santri dan masyarakat umum terbakar semangatnya untuk terus berjuang dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mereka terus melakukan perlawanan kepada penjajah tanpa rasa takut, hingga akhirnya pecah puncak perlawanan masyarakat Indonesia pada tanggal 10 November tahun 1945 yang selalu kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Semua pasti bisa diraih, seperti pepatah yang diajarkan di pesantren, man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Maka kepada para santri saya berpesan, rengkuhlah masa depan dengan semangat dan ketekunan. Kuasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Teruslah berinovasi dan berkontribusi untuk meraih kegemilangan masa depan Indonesia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya hendak menegaskan bahwa Hari Santri bukan hanya milik santri dan pesantren. Hari Santri adalah milik semua golongan. Hari Santri adalah milik seluruh elemen bangsa yang mencintai negaranya. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh komponen bangsa, apapun latar belakangnya, untuk turut serta merayakan Hari Santri. Dan melalui momen apel Hari Santri 2024 pagi ini, marilah sejenak kita doakan pahlawan-pahlawan kita, ulama-ulama kita, santri-santri kita yang telah gugur di medan laga demi kemaslahatan bangsa dan agama. Semoga mereka ditempatkan di sebaik-baik tempat dan dikumpulkan dengan para syuhada. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya selaku Menteri Agama menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen bangsa yang saat ini sedang bersukaria meriahkan peringatan Hari Santri tahun 2024. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi, membimbing, memberkahi dengan hasil yang terbaik dari setiap ikhtiar kita. Mari kita kepalkan tangan dan bersama-sama mengucapkan Hari Santri 2024 menyambung juang, merengkuh masa depan. Demikianlah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Gerak! Pembacaan doa oleh Rais Suriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pekalongan kepada beliau Bapak Kiai Haji Baihaqi Anwar, dipersilakan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat
wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma nas'aluka bi haqqi suratil Fatihah al-mu'azzim wa sabil masal wal Qur'anil azim an taftahalana ya maulana bi kulli khair wa an tafaddalana fi kulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana min amal ahlil khair wa an tafaddal fi dina wa anfusina wa ashabina wa ahlina wa an kulli muhammadin wa muslim fitnah wa dir innaka waliyyu kulli khair ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana abwabal khair wa babal barakah wa babal ni'mah wa babal rizqi wa babal aku wa babal salamah wa babal afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya hayyu ya qayyum hannan ya mannan ya dayan ya sultan ya qasim al ihsan ahsin a'malana wa zayyin akhlaqana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa su'asadana wa barik lana fi umrina wa fi rizqina wa fi auladina fi kulli syai'in ataitana innaka kulli syai'in qadir. Ya Allah, di pagi yang mulia ini kami mengucapkan rasa syukur atas anugerah-Mu telah membebaskan bangsa kami dari penjajahan. Berkenanlah kami pada hari ini memperingati Hari Santri Nasional. Jadikanlah hari ini sebagai hari pengikat untuk menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa kami. Jauhkanlah segala bentuk perpecahan dan permusuhan di antara kami. Kami berikhtiar untuk selalu menjaga kedamaian dan mempererat tali silaturahim untuk segala bangsa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Apel. Apel telah dilaksanakan, laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Apel, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Inspektur Apel meninggalkan lapangan apel. Apel selesai, dilanjutkan pengumuman. Pasukan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak!
Pentasarupan Koin Nahdlatul Ulama UPSIS MWCNU Kecamatan Karangdadap kepada santri yatim se-Kecamatan Karangdadap yang akan diwakilkan sebagai simbolis oleh 3 orang santri. Kepada M. Afif Aufa, M. Kusumahani Hakiki, dan Hoirana Nadifa Wafa. Kepada Bapak Kiai Haji Muslih Hudori dan juga kepada Bapak Kiai Haji Furqon Hakim disilahkan untuk menyerahkan diinformasikan bahwa UPSIS Lazis Nu MWCNU Kecamatan Karangdadap menyerahkan santunan pendidikan kepada santri yatim se-Kecamatan Karangdadap sejumlah Rp20.400.000. Diucapkan terima kasih kepada seluruh dermawan yang sudah berperan dalam pentasarupan santri yatim yang ada di Kecamatan Karangdadap. Penampilan marching band dari Serkep Banser Desa Kebonsari. Selamat menyaksikan. Tamu undangan dipersilahkan untuk kembali ke transit, yaitu MWCNU Kecamatan Karangdadap.
Mohon maaf, diinformasikan kepada seluruh tamu undangan agar bisa kembali ke transit, yaitu MWC NU Kecamatan Karangdadap.